Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti sering banget jadi masalah buat kita semua, yaitu manajemen waktu. Apalagi di dunia yang serba cepat kayak sekarang, kadang kita merasa nggak punya cukup waktu buat ngerjain semua hal yang kita anggap penting. Ada urusan kerja, keluarga, teman, hobi, dan kadang waktu istirahat pun kayak kurang banget. Pastikan kalian pernah ngerasa begitu. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tips gimana caranya mengelola waktu supaya hidup kita lebih seimbang, gak stres, dan tetap produktif. So, let's dive in. Sebenarnya, kenapa sih kita sering gagal mengelola waktu? Mungkin kalian sering ngerasa kayak udah bikin to-do list, tapi gak semuanya bisa dikerjakan. Atau malah keteteran di akhir hari. Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, kita sering terlalu optimis dengan apa yang bisa kita lakukan dalam sehari. Kayaknya aku masih punya waktu deh, masih bisa ngerjain ini, itu. Atau kita bikin list yang cukup panjang, ngerasa kita bisa ngerjainnya dengan cepat, padahal enggak. Butuh waktu lebih banyak dan menguras energi yang lebih besar. Alasan yang kedua, kita terlalu banyak terdistraksi. Lagi ngerjain satu pekerjaan, ada aja notifikasi masuk. Entah penting, entah tidak, dari WA atau dari media sosial yang lain. Distraksi-distraksi itu kadang membuat kita teralihkan dari kerjaan utama ke hal yang kecil dan tidak penting. Dan alasan terakhir, karena kita suka bingung prioritas mana yang harus kita kerjakan duluan. Sudah mengerjakan satu pekerjaan, ternyata baru sadar pekerjaan yang satunya lebih mendesak, tapi waktu kita sudah habis, alhasil jadinya keteteran. Contohnya kayak Raka, seorang mahasiswa sekaligus freelancer. Dia punya jadwal kuliah, pekerjaan proyek freelance, dan hobi gaming. Awalnya Raka bikin rencana bakal kuliah, kerjain proyek, dan main game dalam sehari. Tapi kenyataannya setiap kali dia mulai kerja, ada aja notifikasi yang muncul di HP-nya yang bikin dia ke distract, dan akhirnya dia nggak bisa fokus. Akibatnya tugas-tugas yang ada jadi ketunda dan malah bikin dia jadi stres. Nah, sekarang kita bakal bahas solusi mengelola waktu yang baik biar kamu nggak terus-terusan stres karena pekerjaan kamu nggak ada yang tuntas. Oke, jadi gimana sih caranya mengelola waktu dengan lebih baik? Di sini aku punya beberapa strategi yang bisa kalian coba. 1. Prioritaskan tugas dengan metode Eisenhower Matrix. Kamu sudah pernah dengar Eisenhower Matrix? Dalam strategi ini, kamu harus belajar memprioritaskan apa yang ingin kamu kerjakan. Cara paling efektif untuk membagi tugas berdasarkan prioritas salah satunya ya teknik Eisenhower Matrix ini. Metode ini tugas kamu ke dalam 4 kategori. Urgent and important, not urgent but important, urgent but not important, dan not urgent and not important. Nah, terus yang mana dulu nih yang harus dikerjakan? Tugas yang harus langsung kamu kerjakan adalah yang urgent dan important. Yang not urgent but important bisa kamu jadwalkan, dan yang lain either kamu bisa delegasiin atau eliminasi. Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika Serikat bilang, "What is important is seldom urgent, and what is urgent is seldom important." Jadi, bedain dulu mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma bikin kita sibuk. Yang kedua, time blocking. Selanjutnya, coba teknik time blocking. Di sini kamu memblokir waktu untuk satu tugas tertentu. Jadi nggak ada yang namanya multitasking atau distraksi. Misalnya, kamu blok waktu dari jam 9 sampai jam 11 pagi untuk ngerjain tugas kuliah. Dari jam 1 sampai jam 3 siang untuk proyek freelance, dan sisanya buat santai atau gaming. Jangan lupa kasih jeda buat istirahat ya. Seperti kata Benjamin Franklin,
You may delay, but time will not. Waktu nggak akan nunggu kita, jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkannya. Yang ketiga, kurangin distraksi dengan teknik Pomodoro. Kalau kamu gampang terdistraksi, coba teknik Pomodoro ini. Ini teknik di mana kamu bisa bekerja selama 25 menit lalu break 5 menit. Dengan begitu otak kamu nggak terlalu lelah dan kamu bisa tetap fokus. Sebagai contoh, kamu bisa mulai dengan tugas yang berat dulu selama 25 menit. Lalu beri diri kamu waktu istirahat singkat 5 menit. Ini juga bisa membantu kamu merasa lebih produktif karena kamu tahu kapan waktunya kerja dan kapan waktunya istirahat. Teknik yang keempat, the 2-minute rules. Kamu pernah dengar the 2-minute rule? Ini cara cepat buat kamu menyingkirkan tugas-tugas kecil yang suka menumpuk. Aturannya simple. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, langsung aja kerjain. Misalnya, kamu terima email yang butuh balasan singkat, atau harus cuci piring setelah makan. Jangan tunda, langsung lakukan aja. Ini mencegah tugas kecil jadi gunung yang bikin stres. Yang terakhir, jangan lupa jeda untuk diri sendiri. Yang terakhir ini gak kalah penting. Jangan lupa kasih waktu buat diri kamu sendiri. Waktu buat recharge itu penting banget, biar kamu gak burn out. Oke, coba kita tarik kesimpulan dari video kali ini. Ada manfaat dari aturan 2 menit yang kita bahas hari ini. Yang pertama, mencegah penumpukan tugas kecil. Kamu tidak akan merasa kewalahan oleh hal-hal kecil yang menumpuk karena kamu sudah menyelesaikannya secepat mungkin. Kedua, meningkatkan produktivitas harian. Dengan tidak menunda tugas yang bisa selesai dalam 2 menit, kamu lebih produktif dan efisien dalam mengelola waktu. Yang ketiga, membantu mengurangi prokrastinasi. Kebiasaan menunda tugas seringkali dimulai dari tugas-tugas kecil yang terasa sepele. Dengan the 2-minute rule, kamu melatih diri untuk segera bertindak, yang membantu melawan prokrastinasi secara keseluruhan. Jadi teman-teman, aturan 2 menit ini mungkin kelihatan sederhana, tapi bisa sangat membantu kita untuk jadi lebih produktif dan mengatasi prokrastinasi. Mulai sekarang, coba deh praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, langsung saja dikerjakan. Seperti kata pepatah, perjalanan beribu mil dimulai dari satu langkah kecil. Kalau kita bisa menyelesaikan tugas kecil, itu udah jadi langkah pertama kita untuk berproduktivitas yang lebih besar. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain tentang cara ngalahin prokrastinasi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.